Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Gusti Firmansyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merisum dan juga menjelaskan sedikit atau meringkas tentang penjelasan langkah-langkah download dari aplikasi SPSS dan juga penginstalannya. Lalu yang kedua juga tentang penjelasan mengenai pengenalan SPSS atau aplikasi SPSS. Nah, jadi langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai langkah-langkah pendownloadan dan penginstalan dari aplikasi SPSS. Jadi langsung saja. Ketika teman-teman sudah masuk ke dalam link dalam pendownloadan aplikasi SPSS, di situ teman-teman langsung scroll bagian bawah. Nah, di situ ada pemilihan antara Windows kalian ini yang Windows berapa. Maksud saya bagian bitnya. Kalau punya saya kan 64 bit. Nah, jadi saya harus download yang bagian via OD. Nah, yang via OD itu laptop yang versinya 64 bit. Tapi kalau misalkan teman-teman yang laptopnya 32 bit, jadi silahkan download yang 32 bit. Jadi ini menyesuaikan dari kondisi laptop teman-teman sekalian. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik bagian link via OD, di situ teman-teman langsung scroll ke bawah. Nah, di situ ada kita disuruh menunggu untuk langsung mendownload dari aplikasi SPSS. Nah, ketika teman-teman klik, nah itu nanti otomatis akan terdownload. Nah, jadi seperti itu untuk mengenai langkah-langkah singkatnya tentang pendownloadan aplikasi SPSS. Jadi langsung saja ke poin yang kedua mengenai penginstalan aplikasi SPSS. Nah, untuk bagian penginstalan, jadi ketika teman-teman sudah mendownload dari aplikasi SPSS, jadi kalian langsung masuk ke bagian folder laptop. Di situ misalkan teman-teman menyimpan dari download aplikasi SPSS itu di file di mana kah, atau kalau punya saya kan di download, jadi saya langsung buka ke file download. Di situ nanti ada file aplikasi SPSS. Nah, di situ ada IBM kalau nggak salah. Nah, lalu kita klik kanan. Nah, di situ nanti kita harus ekstrak dulu. Jadi setelah klik kanan, ambil opsi yang extract here atau ekstrak di sini. Nah, nanti akan muncul aplikasi atau folder baru. Nah, kalian klik saja di situ. Nah, di situ nanti ada aplikasi atau file SPSS dari IBM. Nah, langsung klik saja. Bisa langsung klik 2 kali atau klik kanan lalu run administrator dari penginstalan SPSS. Lalu ikuti saja langkah-langkah dari penginstalan situs. Nanti klik yes ya, klik yes. Jadi ikuti saja dari arahan penginstalan SPSS. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di dalam aplikasi SPSS, itu banyak sekali menu-menu dari aplikasi bawaan SPSS. Nah, sebelumnya apa sih SPSS itu? Nah, kalau dari kepanjangannya, SPSS itu adalah Statistic Package for the Social Science, yang artinya adalah tempat atau wadah untuk pengolahan data statistik dan juga ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi untuk pengertian singkatnya adalah seperti itu untuk aplikasi SPSS atau kepanjangan dari SPSS. Lanjut untuk pembahasan mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di dalam aplikasi SPSS. Ya, menu yang pertama adalah menu file. Nah, menu file ini untuk menyimpan, membuka atau mengolah dari data-data yang sudah teman-teman masukkan atau input ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di dalam menu file ini ada menu lagi, diantaranya ada data, terus ada systat, ada output, ada script, habis itu ada database, ada new, ada open, habis itu ada jenis-jenis lembar kerja SPSS, setelah itu ada red text data, habis itu ada juga page setup, setelah itu ada print, terus print preview, ada recently used file sama recently used data. Di situ dari menu-menu yang ada di dalam file atau menu file. Nah, jadi seperti itu. Nah, lanjut untuk menu edit. Nah, menu edit ini
fungsinya yaitu untuk mengubah ataupun merubah dari data yang ada di dalam file atau di SPSS tersebut. Nah, di dalam menu edit ini ada juga yang pertama ada undo, ada redo, ada cut, habis itu ada paste, paste after, paste special, ada clear, ada find, sama ada option. Nah, itu dari menu-menu yang ada di menu edit. Nah, next untuk yang menu selanjutnya yaitu menu view. Nah, menu view ini di dalamnya atau pengertiannya atau fungsinya itu ya sebagai merubah dari tampilan menu toolbar. Nah, untuk yang di dalam menu view ini ada juga nih banyak. Contohnya menu dari dalam file view yaitu adalah misalkan ada status bar, ada toolbar, ada font, terus font outline sama size outline. Lalu ada juga yang grid line sama yang terakhir yaitu value labels. Next untuk menu selanjutnya. Nah, untuk data, data ini digunakan sebagai pemrosesan data. Nah, untuk file atau menu yang ada di dalam file data yaitu adalah ada di bind dates, setelah itu ada insert variable, ada insert case, ada go to case, ada sort case, ada transpose, ada merge files, terus split case, dan yang terakhir ada select files. Nah, itu dari menu yang ada di dalam data. Selanjutnya ada menu transform. Nah, transform ini digunakan sebagai merubah dan menambahkan data. Dan untuk menu yang ada di dalam transform ini ada misalkan kayak compute, count, terus ada record, terus ada kategoris variabel, dan yang terakhir ada rank case. Nah, itu dari menu-menu yang ada di transform. Selanjutnya ada menu-menu tambahan, misalkan seperti yang analisis, yaitu untuk menganalisis data-data dari aplikasi SPSS. Selanjutnya menu graph. Nah, graph sendiri ini digunakan untuk merubah data yang awalnya data biasa dijadikan bentuk grafik. Nah, diantaranya ada bar, ada line, ada pie, terus ada bar-bar atau grafik yang lainnya. Jadi tinggal pilih saja sesuai keinginan. Lalu ada menu utilities. Nah, menu utilities digunakan untuk mencari atau mencari informasi variabel ataupun informasi dari file yang ada atau yang sudah dimasukkan ke aplikasi SPSS. Lalu ada menu add-ons atau add-ons, ya, untuk digunakan sebagai menambahkan aplikasi untuk menambahkan dari kegunaan yang ada di dalam aplikasi SPSS, misalkan kayak EMOS atau AMOS, habis itu ada SPSS data entry, terus ada juga text analysis dan yang lain sebagainya. Ada banyak soalnya. Nah, terus ada menu Windows. Nah, menu Windows ini digunakan untuk file perpindahan atau switch dari file satu ke file yang lainnya. Jadi itu dari fungsi menu Windows. Dan yang terakhir ada menu Help. Nah, menu Help ini sebenarnya digunakan sebagai bagi pengguna atau editor dari aplikasi SPSS jika memang kurang memahami dari fitur-fitur atau kegunaan yang ada di dalam aplikasi SPSS. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas materi pertemuan ke-6 dari meresum, dari pengenalan sampai langkah-langkah download dan install SPSS. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.